Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulina dari Prodi Matematika kelas Mat 2C dengan NIM 21080460084 akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian aplikasi SPSS untuk menyelesaikan soal ujian akhir semester mata kuliah metode statistika yang telah diberikan oleh UNI. Soalnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seorang ilmuwan fisika ingin mengetahui pengaruh kekerasan aluminium X terhadap daya renggang Y. Oleh karena itu, penelitian melakukan 10 kali percobaan. Untuk datanya, dipilih 10 secara random. Ini data-datanya. Tentukan persamaan regresinya, tentukan koefisien korelasinya, dan tentukan koefisien determinasinya. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya secara langsung. Untuk di sini, mem kita ganti dengan variabel x dan y. Untuk measure-nya kita ganti dengan skala. Dan bagian yang variabel y juga diganti dengan skala. Untuk desimal, kita gunakan 0 karena percobaannya tidak ada huruf yang desimal atau angka yang desimal. Y juga tidak ada yang desimal. Untuk width-nya kita ganti 10 karena ada 10 data percobaan. Oke, setelah itu sudah terisi semua, kita masuk ke data view. Dalam data view ini kita masukkan data-data yang telah kita pilih secara random tadi, yaitu sesuai dengan yang saya kerjakan secara manual. Kita masukkan angkanya, yaitu 66, 87, 62, 82, 57, 90, 71, 63, 89, dan 53. Data yang kita isikan harus benar-benar sesuai dengan data yang kita pilih. 66, 87, 62, 82, 57, 90, 71, 63, 89, dan 53. Untuk I-nya kita masukkan juga. Ya, 31, 282, 307, 251, 298. Setelah itu kita klik yang analyze, kita masuk ke regression yang bagian linear. Untuk bagian yang variabel Y kita masukkan ke dependent. Untuk variabel X kita masukkan ke independen. Setelah itu statistik kita klik dan kita checklist yang bagian part and partial dan Darwin-Watson. Setelah itu continue, kita klik yang plots. Untuk variabel Y kita masukkan as receipt dan variabel X kita masukkan receipt. Setelah itu kita checklist histogram dan normal probability plot. Lalu kita continuekan dan kita klik OK. Dan ini yang didapat ketika data sudah saya masukkan.
Untuk R besar, yaitu untuk hasil dari koefisien korelasinya, yaitu 0,072. Kita samakan dengan pengerjaan yang saya lakukan secara manual. Untuk koefisien korelasi atau R besarnya, kita dapatkan dari rumus N dikali sigma X kali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali dengan N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Datanya ada 10, sigma Y-nya diketahui 720, sigma Y 3042, sigma X kuadrat 53582, sigma Y kuadrat 935, 202, sigma XY 219, 055. Kita masukkan ke dalam rumus koefisien korelasinya yaitu yang telah tertera di sini. Kita masukkan dan kita hitung. Setelah saya hitung, hasilnya adalah negatif 0,0716. Saya bulatkan menjadi negatif 0,072. Hasilnya yaitu sama dengan yang di aplikasi SPSS. Setelah itu untuk R-square atau di sini adalah hasil dari koefisien determinasi, yaitu pertanyaan yang untuk C. Hasilnya 0,005. Kita cek dari yang saya kerjakan secara manual. Untuk koefisien determinasinya, rumusnya itu rumus korelasi dikuadratkan, artinya R dikuadratkan. Hasil dari R, negatif 0,072 dikuadratkan hasilnya adalah 0,005. Dan itu sama dengan di SPSS. Kita kalikan dengan 100%, hasilnya yaitu 0,5%. Setelah itu, untuk pencarian dari regresinya, persamaan regresinya yaitu ada nilai A dan B. Untuk nilai A-nya sendiri yaitu untuk konstan di B ini. Konstan itu artinya nilai dari A, 315,222. Kita cek bagian yang saya kerjakan secara manual. Hasilnya yang secara manual untuk nilai A 315,22. Rumusnya yaitu Y bar dikurangi B kali X bar. Kita masukkan. Y bar-nya yaitu kita cari A. Y bar-nya adalah A plus BX. B-nya yaitu diketahui 0,148 minus 0,148. Untuk Y bar-nya adalah sigma Y per N. Sigma Y diketahui di sini adalah 3042 dibagi dengan N-nya adalah 10. Hasilnya adalah 304,6. Jadi untuk mencari A yaitu Y bar dikurangi B kali X bar. X bar-nya udah diketahui 72, A-nya 315,22. Jadi sudah sama dengan yang di aplikasi SPSS. Nilai B-nya sendiri yaitu bagian X, yaitu negatif 0,148. Untuk mencari nilai B ini, rumusnya yaitu kita cari yang saya kerjakan secara manual. Rumus dari B yaitu N kali sigma XY men sigma X kali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat negatif sigma X dikuadratkan. Kita masukkan. Ini dari tabel kita peroleh N, sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY. Kita masukkan dan hasilnya yaitu negatif 0,148. Sudah sama dengan yang di SPSS. Jadi itu adalah penjelasan nomor 1 dari soal ujian akhir semester metode statistika. Untuk menjawab pertanyaan dari A persamaan regresinya,
Jadi persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A-nya 315 dikurangi 0,1475X. Dan untuk nilai dari korelasinya yaitu 0,072. Untuk determinasinya yaitu 0,005. Terima kasih. Untuk kali ini saya akan menjelaskan yang nomor 2 yaitu 4 cara mengajar matematika telah diberikan kepada kelompok mahasiswa. Satu cara hanya diberikan kepada satu kelompok. Setelah cara mengajar diberikan kepada mahasiswa, kemudian dilakukan tes hasil belajar. Untuk data hasil belajar, pilih masing-masing 10 data secara random. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Datanya adalah sebagai berikut. Nanti saya akan pilih secara acak sesuai yang saya kerjakan secara manual. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS-nya. Bagian ini kita ketik yaitu hasil belajar. Oke, yang kedua yaitu cara belajar. Untuk yang measure kita ganti dengan skala. Untuk yang cara belajar kita ganti dengan nominal. Dan bagian hasil belajar ini di desimal kita ketik yaitu 0 karena tidak ada huruf yang atau angka yang desimal. Di bagian cara belajar juga desimalnya yaitu 0. Setelah itu bagian value itu ketik yang bagian non ini diketik 1. Diketik 1. Yang bagian label diketik kelompok 1. Kita add, lalu ketik lagi sampai ke kelompok 4. Kita add lagi. Ya. Bagian labelnya kelompok 3. Kita add lagi 4 sampai 4 karena yang dibutuhkan yaitu 4 kelompok. Bagian label kelompok. Kita add. Setelah itu selesai, kita oke. Kita beralih ke data view. Nah, di data view ini cara belajarnya kita ketikkan satunya sampai 10. Kelompok satunya kan ada 10 data. Kita ketik sampai 10. Untuk yang 11 sampai 20 kita ketikkan kelompok ke-2. Untuk 21 sampai 30 kita ketikkan kelompok 3. Untuk 31 sampai 40 kita ketikkan kelompok 4. Oke. Terus bagian yang hasil belajar kita ketikkan data yang telah kita pilih secara random tadi, yang telah diberikan oleh Bu N.
Dalam pengisian ini harus hati-hati dan jeli, karena sangat diperhitungkan. 66, 70, 79, 66, 75, 81, 65, 94, 91, 73. Setelah sampai 10, kita beralih ke kelompok 2. Kelompok 2-nya dari 76, 96, 93, 64, 80, 80 lagi, 93, 90, 62, 86. Sudah sampai data ke-20 untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 dimulai dari 21, yaitu 70, 76, 97, 97 lagi, 74, 80, 87, 82, 84, 98. Dan untuk kelompok yang keempat, 85, 86, 72, 73, 87, 88, 75, 82, 79, 68. Kalau sudah begini, sudah terisi ke 40 data. Selanjutnya, kita ketikkan bagian yang analis. Setelah analis, kita pilih yang compare means, karena kita cari yang rata-rata. Bagian compare means, kita ambil yang one way, karena ini adalah data ANOVA. Klik bagian hasil belajar ke dependent list. Klik cara belajar ke faktor. Setelah itu, kita pilih yang option. Yang kita checklist di sini yaitu bagian descriptive dan juga homogeneity covariance test. Setelah itu continue. Setelah continue, kita oke-kan. Nah, ini adalah hasil yang diperoleh dari data-data yang telah saya masukkan tadi. Kita cek ya, min-nya di sini. Min adalah rata-rata. Kalau kita cari secara manual, rumusnya adalah X bar. Min di sini yaitu X bar. Min-nya data yang kelompok pertama yaitu 76, data yang kedua adalah 82, data yang ketiga 84,5, data kelompok keempat adalah 79,5. Oke, kita cek bagian yang saya kerjakan secara manual. Nah, di sini kelompok 1 ada 66, 70, sampai kelompok 4 sudah saya ambil data secara random dan sudah saya masukkan juga ke data SPSS. X-bar-nya 76 untuk kelompok 1 atau min-nya 76, untuk kelompok 2 82, untuk kelompok 3 84,5,
dan untuk kelompok 4 79,5. Dan data tersebut sudah sama dengan yang di aplikasi SPSS. Ini adalah cara pengerjaannya untuk X1, X bar 1, yaitu 1 per N kali jumlah keseluruhan, yaitu 1 per 10 kali 760, hasilnya 76. 76 untuk kelompok 1, kita cek lagi di SPSS. Untuk kelompok 1, 76. Oke, sudah sama. Untuk kelompok 2-nya 82, dan kelompok 3, 84,5, kelompok 4, 79,5. Insya Allah sudah sama dengan yang di aplikasi SPSS. Untuk yang selanjutnya, yaitu dalam pencarian SST. Dalam pencarian SST, yaitu di sini bagian yang sum of square between groups. Ini adalah SST, yaitu nilainya 395. Ingat, nilai SST 395. Kita cek bagian yang saya kerjakan secara manual. Hasilnya 395. 395 untuk SST. Untuk SST adalah 395, sudah sama. Cara pencarian SST yaitu sigma I dari 1 sampai K, NI kali X bar I dikurangi X bar dikuadratkan. Ini dimasukkan data-datanya X bar 1 sampai X bar 4, dimasukkan semua. X barnya sudah diketahui di depan, kita masukkan dan kita jumlahkan, hasilnya 395. Dan hasilnya sudah sama di aplikasi SPSS. Untuk selanjutnya pencarian SSE. SSE ini yaitu di bagian within groups. Kita dapatkan 3.615,0. Kita cek bagian yang saya kerjakan manual. Ingat 3.615. 3.615. Untuk SSE rumusnya dan hasilnya 3.614. Hasilnya sama. Sigma I dari 1 sampai K, NI min 1 dikali SI kuadrat. Kita masukkan rumusnya. Untuk pencarian SI sendiri, yaitu untuk pencarian SI-nya, rumus SI yaitu 1 per NI min 1 sigma J sama dengan 1 sampai NI dikali dengan XIJ dikurangi X bar I dikuadratkan. Dijumlah semua, dihitung semua, dan hasilnya kita masukkan dari S1 kelompok 1, S2 kelompok 2, dan S3 kelompok 3, dan S4 kelompok 4. Kita masukkan dan mendapatkan hasil yaitu 3.614,85. Saya bulatkan menjadi 3.615. Dan itu hasilnya sudah sama dengan yang di aplikasi. Pencarian X bar sudah. Untuk ini N-nya adalah setiap kelompok 10, jadinya totalnya adalah 40. Total keseluruhan. Selanjutnya, untuk pencarian NST. NST adalah mean square. NST rumusnya adalah yang bagian SST.
MST adalah yang mean square. Hasilnya adalah 131,667. Dan untuk rumus ini, dan rumus MST ini adalah SST ini dibagi dengan K-1. K-1 untuk MST ini. SST-nya kan sudah diketahui, yaitu SST 395. K itu adalah berapa cara mengajar. Berarti di sini SST-nya 395 dibagi dengan K-nya adalah berapa cara mengajar. Cara mengajarnya ada 4, dikurangi dengan 1. 395 dibagi 4 kurangi 1 yaitu 3, hasilnya adalah 131,666 atau kita bulatkan 131,667. Coba kita cek dengan yang saya kerjakan secara manual. Hasilnya adalah 131,67. 131,67. Untuk MST. SST dibagi K-1. SST-nya diketahui 395 dibagi dengan K-1. 4 min 1, 3. Hasilnya 131,666 atau dibulatkan 131,67. Dan hasilnya sudah sama dengan yang di aplikasi SPSS. Selanjutnya yaitu pencarian dari MSE. MSE itu adalah rumusnya MSE yang di within group bagian mean square. Yang bagian ini adalah MSE. Nah, untuk MSE ini rumusnya yaitu SSE dibagi dengan N besar. Dibagi dengan N besar dikurangi dengan K. K itu adalah kekecil ya. K ini adalah cara mengajar. N ini adalah jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan dari data yang kita inputkan tadi. Yaitu ada 4 kelompok. Setiap kelompok ada 10. Yaitu jumlah keseluruhan ada 40. Jadi SSE-nya tadi 3615 dibagi dengan berarti 3615 dibagi dengan N besarnya keseluruhan ada 40 diminus K-nya tadi ada 4 cara mengajar. Hasilnya berarti 100, sudah saya hitung, hasilnya adalah 100,41. Hasilnya adalah sama. Coba kita cek yang di bagian saya kerjakan secara manual. Untuk
SSE. MSE adalah SSE dibagi dengan N besar negatif K atau minus K. SSE-nya diketahui 3615 dibagi dengan 36 hasilnya 141. Dan hasilnya sudah sama. Selanjutnya, untuk F. F ini adalah rasio. Rasio ini rumusnya adalah MST. MST ini dibagi dengan MSE. 131,66 dibagi dengan 100,417. Dan hasilnya adalah 1000. Hasilnya adalah 100, dan hasilnya adalah 1,311. Kita cek. Bagian rasio, rasionya adalah MST dibagi dengan MSE. MST-nya adalah ini, 131,66 dibagi 100, hasilnya 131,12. Hasilnya sudah sama. Selanjutnya, untuk statistik pengujinya yaitu berada pada alfa 0,05. Alfanya yaitu adalah 0, alfanya yaitu 0,05. Dan untuk rumus ANOVA ini akan menolak H0 jika F rasio ini lebih dari F ketika K-1, N besar min K. Dalam ANOVA ini, 0 akan ditolak jika F rasio lebih dari F K-1, N besar min K. Untuk rasionya yaitu sama dengan 1,311. Untuk F alpha sama dengan F dalam kurung alfanya yaitu 0,05, di mana K besar adalah jumlah bagaimana cara mengajar. Ada 4, negatif 1, N besarnya adalah jumlah keseluruhan data. N besar ada 40, kurangi K-nya yaitu 4. Sehingga
alfa sama dengan F, di mana batas kritis atau daerah kritisnya yaitu 0,05, yang di mana uji titiknya yaitu 3,36 di tabel Z. Di tabel F-nya yaitu menghasilkan F alfa sama dengan 2,80. Jadi kesimpulannya yaitu H0 akan diterima karena F kurang dari, kan di sini H0 akan ditolak jika F lebih dari. Nah, F yang saya dapat yaitu 1,311. F yang saya dapat itu kurang dari F alfa. 1,311 kurang dari 2,80. Yang kesimpulannya yaitu H0 akan diterima karena F kurang dari F K-1, N kurangi K. Dan H1 akan ditolak. Artinya bahwa keempat cara mengajar matematika memberikan rata-rata hasil belajar yang sama. Soal yang nomor 3 yaitu dari soal nomor 2, jika data hanya diambil untuk kelompok 2 dan kelompok 3 saja, masih menggunakan 10 data secara random yang sama dengan soal yang telah saya kerjakan nomor 2. Dan pertanyaannya adalah, apakah kelompok 2 mempunyai hasil belajar yang lebih baik dari kelompok 3? Data-datanya adalah sebagai berikut. Kita pilih secara random. Kita samakan dengan yang telah saya kerjakan secara manual. Nah, ini adalah data-data yang telah saya pilih secara random. Untuk bagian kelompok 2 adalah 76, 96, dan seterusnya sampai 86. Untuk kelompok 3, 70, 76, sampai 98. Pertanyaannya adalah, apakah kelompok 2 mempunyai hasil belajar yang lebih baik dari kelompok 3? Maka rumus yang digunakan adalah uji dua populasi pihak kanan dengan tabel T. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini kita masuk ke variabel view, bagian name, kita ketikkan hasil belajar. Setelah itu kita masukkan kelompok belajarnya. Untuk bagian measure, kita masukkan nominal. Dan untuk yang kelompok belajar, kita masukkan skala. Untuk desimal, kita masukkan 0, karena dalam data-data tersebut tidak ada angka yang desimal. Untuk kelompok belajarnya juga 0. Dan untuk width-nya kita masukkan 10, karena ada 10 data percobaan. Setelah itu bagian value kita masukkan 2. Bagian labelnya kelompok 2. Karena yang diuji adalah kelompok 2 dan kelompok 3. Setelah itu sudah terisi semua, kita oke. Dan kita jalankan ke data view. Jangan lupa untuk kita masukkan data-datanya. Kelompok belajarnya adalah
kita ketik 2 dan 3. 2-nya sebanyak 10, karena datanya ada 10. Tiganya sampai 10 juga. Setelah itu kita ketikkan hasil belajar sesuai data yang telah kita pilih tadi. 76. Yaitu 76, 96, 93, 64, 80, 80, 93, 90, 62, dan 86. Untuk yang bagian kelompok 3, kita masukkan 10, 97 lagi, 74, 80, 87, 82, 84, 98. Jika sudah terisi semua seperti ini, kita ketik yang bagian analis. Kita pilih yang compare means bagian independen, karena yang diuji adalah 2 populasi. Nah, bagian hasil belajar kita masukkan ke tes variabel. Untuk kelompok belajarnya kita ke grouping variabel. Nah, kita harus mendefinisikan kelompok-kelompok yang digunakan. Karena di soal yang digunakan adalah kelompok 2 dan kelompok 3. Continue. Setelah itu kita pilih action. Nah, di sini selang kepercayaannya kita masukkan 95%. Continue. Oke. Nah, ini adalah hasil yang diperoleh dari aplikasi SPSS-nya. Di sini ada means, ada N, jumlah populasi, standard deviation, dan juga ada tabel T. Kita cocokkan dengan yang saya kerjakan secara manual. Di sini means atau rata-ratanya adalah 82 sama 84,5. Nah, untuk means-nya adalah means atau rata-rata X bar 82 dan 84,5. Sudah sama. N-nya adalah 10 dan N untuk kelompok 3 juga 10. Sudah terdefinisi sama. Nah, di sini menggunakan uji 2 populasi pihak kanan. Uji hipotesisnya adalah H0, mu2 kurang dari sama dengan mu3. mu2 lebih dari mu3. Uji pihak kanan. Selang kepercayaannya adalah 1 minus alfa, yaitu 95% sama dengan 0,95. Alfanya adalah 0,05 atau 5%. Nah, untuk derajat kebebasan, kita gunakan N2 plus N3 minus 2. N2, N3-nya sama, yaitu 10 tambah 10 minus 2. Hasilnya adalah 18. Derajat kebebasan adalah 18. Kita cocokkan yang di aplikasi. Nah, DF-nya adalah 18. Sudah sama. Untuk standar deviation 11,954, karena yang saya kerjakan secara manual, standar deviation-nya dikuadratkan. Jadi 11,954 dikuadratkan
Dan untuk kelompok 3, 10,113 dikuadratkan. Kita cek. Nah, untuk standard deviation-nya 11,954 jika dikuadratkan adalah 142,84. Untuk S3-nya dikuadratkan hasilnya adalah 102,277. Yang di aplikasi SPSS adalah 10,113. Jika dikuadratkan adalah 102,277. Sudah sama. Nah, selanjutnya kita cari tabel T-nya. Untuk tabel T-nya menghasilkan negatif 0,505. Ingat, negatif 0,505. Kita cocokkan. Negatif 0,505. Nah, untuk tabel T-nya kita menggunakan rumus X2 bar minus X3 bar dibagi S akar 1/2, 1/N2, maaf, ditambah 1/N3. Kita harus mencari S-nya terlebih dahulu. Rumus dari S yaitu akar N2 minus 1 dikali S2 kuadrat ditambah N3 minus 1 dikalikan S3 dikuadratkan dibagi N2 ditambah N3 minus 2. Di sini N2 plus N3 minus 2 adalah derajat kebebasan. Yaitu kita masukkan, kita hitung, dan hasilnya adalah S-nya adalah 11,0715. Kita masukkan S-nya, X-bar-nya tadi untuk yang kelompok 2 adalah 82, X-bar untuk kelompok 3 adalah 84,5. Dimasukkan S-nya, N2, N3 dimasukkan, kita hitung, dan menghasilkan T-nya adalah minus 0,54930. Kita bulatkan minus 0,505. Jadi sudah sama. Selanjutnya kita cari means difference. Means difference adalah 82 minus 84,5. Jadi hasilnya adalah minus 2,5. Kita cek. Means difference-nya adalah minus 2,5. Means difference. Kita gunakan yang equal variance assume, yang bagian atas ini. Untuk tabel T, derajat kebebasan, means difference, negatif 2,5. Sudah sama. Standard deviation. Nah, jadi kesimpulannya, untuk uji dua populasi pihak kanan ini, H0 akan ditolak jika T lebih besar dari T1 minus alfa. T1 minus alfanya yaitu 1 minus 0,05, yaitu T0,95. Derajat kebebasan yang kita gunakan yaitu N2 plus N3 minus 2, yaitu 10 tambah 10 minus 2, yaitu 18. Kita cek pada tabel T, yaitu ketika derajat kebebasannya 18 dan juga selang kepercayaannya yaitu 0,95, maka hasilnya adalah 1,73 untuk T. Untuk T1 minus alfanya. Jadi kesimpulannya, karena T lebih besar dari T1 minus alfa, untuk derajat kebebasan N2 plus N3 minus 2, yaitu T-nya saya dapat yaitu minus 0,505,
itu tidak lebih dari sama dengan minus 0,505 kurang dari sama dengan 1,73. Artinya, H0 diterima. Dan untuk kesimpulan akhir, kelompok 2 mempunyai hasil belajar yang kurang baik daripada kelompok 3. Jadi seperti itu. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.